Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah mempunyai komitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Presiden Jokowi minta kepada seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu tahun 2024. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 16 Januari di Istana Negara Jakarta, Presiden memimpin sidang Kabinet Paripurna. Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas tentang APBN tahun 2023. Presiden Jokowi dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna itu antara lain minta kepada semua pihak untuk terus menekan inflasi. Presiden Jokowi juga minta kepada Menteri Dalam Negeri agar daerah-daerah berpartisipasi dalam menekan inflasi agar bisa ditekan sekecil mungkin. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pada tahun 2023 masih pada posisi yang tidak mudah, yaitu tahun ujian bagi semua negara karena tekanan geopolitik yang makin tinggi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan yang terpenting setiap adanya perubahan yang ada di dunia harus direspon secara cepat dengan kebijakan dengan dinamika yang terjadi di dunia. Saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, pada program-program yang betul-betul produktif, utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dan APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan yang terpenting setiap adanya perubahan yang ada di dunia harus direspon secara cepat dengan kebijakan dinamika yang terjadi di dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga minta agar kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk dana desa yang dananya benar-benar untuk memaju ekonomi daerah. Presiden Jokowi juga minta agar APBD harus sinkron dengan APBN. Selasa 17 Januari, Presiden menghadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain minta kepada jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu tahun 2024. Lebih lanjut, Presiden Jokowi tegaskan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban politik, terutama politik identitas. Selain itu, Presiden Jokowi juga minta untuk memetakan potensi kerawanan untuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini.
Pada sambutan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Menurut Presiden, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Senin 16 Januari, Presiden pimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti rapat kabinet terbatas tersebut menjelaskan, rapat kabinet itu membahas tentang hasil temuan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan Presiden telah melaksanakan satu rekomendasi utama, yaitu menyatakan pengakuan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa di masa lalu. Nah, Presiden tadi menyampaikan kepada kami, kepada Mensos harus melakukan apa, Menteri PUPR melakukan apa, Menkumham melakukan apa, Pak Muhadjir selaku Menko PMK mengkoordinasikan apa, itu tadi sudah dibagi. Tetapi ada hal lain yang lebih yang lebih mengerucut tadi, bahwa dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan impres khusus untuk menugaskan kepada 17 lembaga, kementerian dan lembaga negara, non-kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM ini. Di antara yang secara seremonial untuk ditunjukkan kepada publik bahwa kami bersungguh-sungguh, mungkin dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke beberapa daerah, misalnya ke Aceh, kemudian apa lagi tadi, Talangsari, dan di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, karena mereka banyak sekali, terutama di Eropa Timur, untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama. Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa atau di Amsterdam atau di Rusia atau di mana, Pak Menkumham dan Menlu bersama saya ditugaskan untuk menyiapkan itu, sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri. Dan tim ini tidak main-main, khusus penyelesaian yudisial itu Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM, karena penyelesaian yudisial itu adalah jalur sendiri, sedangkan yang ini penyelesaian non yudisial yang sifatnya lebih kemanusiaan, yang tim PPHAM ini memperhatikan korban, sedangkan yang yudisial itu mencari pelakunya. Menurut Mahfud MD, dalam rapat kabinet terbatas itu hadir sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri PUPR, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rabu 18 Januari di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menggelar keterangan pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang. Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dirinya mendorong agar penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera dipercepat. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini.
saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan saat ini payung hukum yang mengatur PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan rancangan Undang-Undang PRT selain sebagai bentuk pengakuan terhadap PRT juga memberikan pelindungan yang komprehensif. Rabu 18 Januari, Presiden Jokowi menghadiri Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Kementerian Pertahanan tahun 2023 di Kementerian Pertahanan Jakarta. Usai memberikan pengarahan kepada wartawan, Presiden Jokowi mengatakan Kementerian Pertahanan RI harus bisa menjadi orkestrator dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita akan memiliki ada informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN, semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah polisi kebijakan. Itu aja kira-kira kesimpulannya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan menjajal kendaraan operasional satuan yang dijuluki Maung di halaman Kementerian Pertahanan RI. Pada kesempatan itu hadir mendampingi Presiden Jokowi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI, dan Kapolri. Rabu 18 Januari di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo. Dalam pertemuan itu, sebagaimana rilis yang dikeluarkan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani yang mendampingi pertemuan tersebut mengatakan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu antara lain membahas peningkatan hubungan kerjasama kedua negara yang telah berlangsung baik selama setengah abad. Selain itu, menurut Puan Maharani, Presiden Jokowi juga minta dukungan Korea Selatan atas keketuaan ASEAN yang pada tahun ini dipegang oleh Indonesia. Sejak 1 Januari yang lalu sudah berlaku IKCPA, sehingga memang hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun yang ke depan. Juga harapan dari Korea untuk bersama dengan Indonesia bisa menjaga kedamaian atau harmoni yang ada di semenanjung Korea. Juga selanjutnya adalah permintaan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Korea dan pemerintah Korea untuk mendukung keketuaan presidensi atau keketuaan KPP ASEAN yang saat ini dipegang oleh Indonesia atau Presiden Jokowi. Selain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto. Setelah melakukan pertemuan itu, Presiden Jokowi dan rombongan menuju Manado, Sulawesi Utara untuk melakukan kunjungan kerja. Kamis 19 Januari, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungan itu, Presiden antara lain meresmikan Bendungan Kuil Kawangkoan. Presiden Jokowi menegaskan Bendungan Kuil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu dibangun dengan anggaran 1,9 triliun rupiah. Menurut Presiden Jokowi, Bendungan Kuil Kawangkoan tersebut akan mempunyai kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektar. Lebih lanjut,
lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bendungan tersebut nantinya bisa untuk pembangkit listrik, mengurangi banjir utamanya di Kota Manado dan keperluan pertanian. Jadi bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun sejak 2016, artinya sudah 5,5 tahun. Dibangun dengan anggaran 1,9 triliun rupiah. Ini akan memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektar yang bisa nanti untuk pembangkit listrik, kemudian mengurangi banjir yang ada utamanya di Manado dan juga untuk pertanian karena ini berada di atas Manado. Hingga kalau nggak dihentikan di sini airnya bisa lari dan bisa menyebabkan Manado banjir. Seperti kita ingat pernah 2014 di Manado pernah banjir bandang. Di sela-sela memberikan sambutan, Presiden Jokowi mengajak dialog dan memberikan kuis kepada sejumlah anak sekolah yang hadir dalam peresmian tersebut. Ya, sekarang Pak Presiden mau bertanya pada anak-anak yang di sini. Bendungan ini namanya bendungan apa yang bisa maju? Ya, Bro. Ini maju. Namanya bendungan? Bendungan Kuil Kawangkoan. Kuil Kawangkoan. Kelas berapa ini? 6, nama? El-Fatah. Kelas 6, Kuil Kawangkoan. Betul. Silakan kembali dapat sepeda. Sepedanya ada enggak ya? Dapat sepeda, sepedanya enggak ada. Di depan dulu. Nih. Oh, ada. Coba yang di sana. Sebutkan 2 fungsi bendungan. Sini, maju. Maju. Ayo, satu aja. Satu, sini, maju. Ya, nama? Naisil Hendar. Ya, Naisil. Kelas 11. Sebutkan 2 fungsi bendungan. Sebagai tempat penampungan air hujan ya, sebagai tempat penampungan air hujan. Terus yang kedua, sebagai tempat membudidayakan ikan. Betul, Pak. Sebentar, saya mau tanya Pak Menteri PU, betul Pak Menteri? Betul, Pak. Betul, udah ya. Tanyanya Pak Menteri PU aja yang sering buat bendungan. Sepeda diambil, silakan. Ya, sama. Nih sepedanya diambil. Selain meresmikan bendungan Kuil Kawangkoan, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya mengunjungi Pasar Rakyat Pinasunggulan Karombasan di Kota Manado. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara. Presiden Jokowi di pasar tersebut selain menyapa warga, juga membagikan sembako dan membagikan bantuan tunai. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe. Kamis 19 Januari masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Presiden meninjau kawasan wisata Likupang. Pada kesempatan memberikan penjelasan kepada wartawan, Presiden Jokowi mengakui semua potensi tujuan wisata di semua negara mengalami penurunan kunjungan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, di Indonesia pemulihan pada sektor wisata jauh lebih cepat. Menurut Presiden Jokowi, saat ini sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia seperti Bali sudah banyak wisatawan yang berkunjung meskipun belum seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan kondisi kunjungan wisatawan di daerah tersebut kini sudah mencapai sekitar 60 hingga 70%. Presiden mengklaim daerah tujuan
kunjungan wisata selain Bali juga sama sudah banyak dikunjungi wisatawan. Tetapi recovery, pemulihan di Indonesia jauh lebih cepat. Sekarang sudah Bali sudah full wisatawan meskipun belum seperti pra-pandemi, tapi sudah lebih di atas 60-70%. Di tempat-tempat lain juga sama, kita harapkan akan kembali secepatnya normal sehingga semua destinasi wisata kita bisa pulih kembali pada posisi sebelum atau lebih meningkat dari sebelum pra-pandemi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan pemerintah sudah memutuskan kawasan Likupang sebagai kawasan wisata super prioritas dengan 4 yang lainnya. Presiden memastikan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara seperti bandara sudah dibenahi dan sekarang terminalnya sudah menampung jumlah penumpang yang lebih banyak. Mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau kawasan wisata Likupang, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Jumat 20 Januari masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Presiden Jokowi meninjau kawasan wisata Bunaken di Manado, Sulawesi Utara. Presiden Jokowi sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden kepada wartawan mengatakan pemerintah membuka kawasan wisata untuk wisatawan mancanegara atau Wisman dari berbagai negara dan mereka akan datang di Sulawesi Utara pada bulan Februari mendatang. Presiden Jokowi juga mengaku tidak khawatir karena turis telah melalui sejumlah protokol kesehatan. Turis mancanegara bisa kembali lagi ramai dan masuk ke Manado, ke Sulawesi Utara, khususnya juga di Bunaken. Terkait turis Tiongkok, Pak, kira-kira ada prosedur khusus kalau ya kita membuka untuk turis semua negara tanpa kecuali, termasuk dari China, dari Tiongkok. Silakan. Dan saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok akan masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara, Bali. Kapan kawasan Likupang dibuka untuk wisatawan, Bapak? Terbuka. Sudah terbuka, tapi kawasan itu ingin kita perbaiki infrastrukturnya, kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata juga kita berikan perhatian sehingga Manado, Sulawesi Utara betul-betul menjadi sebuah tujuan wisata prioritas. Utamanya memang di sini memang turis dari China. Lagi Pak, boleh terkait protokol COVID untuk wisatawan mancanegara, Pak, khususnya Tiongkok. Wisatawan, sekali lagi kita terbuka untuk turis dari manapun. Tapi yang kita lihat yang akan banyak ini yang dari China, yang dari Tiongkok, dan yang paling penting protokol kesehatan. Tetapi di Tiongkok sendiri saya melihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang kedua juga imunitas kita ini sudah pada posisi kekebalan komunitas sudah baik di angka 98,5. Jadi tidak ada isolasi lagi, Pak? Nggak ada. Sejumlah kegiatan dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja hari ketiga di Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya meresmikan penataan kawasan Pantai Malalayang dan Bunaken Manado. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.